Shalom, selamat pagi, puji syukur kepada Tuhan. Kita pada pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang nyaman dan segar. Saudara sekalian, kita akan memulai pagi ini dengan terlebih dahulu merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi ini yaitu Allah yang berdaulat. Terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-28 ayat pertama sampai 25. Saudara sekalian, pernahkah kita di dalam kehidupan kita pada waktu kita berdoa, kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan? Apa yang terjadi saat itu? Seperti di dalam bacaan kita pada hari ini, Saul mengalami situasi yang sama persis seperti saat ini. Ia tahu bahwa Allah sudah meninggalkannya dan sudah tidak berkenan untuk menjadikannya sebagai seorang raja. Tetapi Saul tetap memaksakan kehendaknya untuk tetap menjadi raja. Jadi tidak heran kalau hatinya tidak tenang ketika tahu saat orang Filistin mulai bergerak maju menyerangnya. Pemaksaan kehendak ini akhirnya membuat Saul kembali mencari pemanggil arwah atau roh peramal. Padahal sebelumnya Saul sudah mengusir mereka. Tentunya pengusiran ini sangat tepat karena ritual itu sangat bertentangan dengan hukum Musa. Namun sudah begitu, Saul tetap nekat untuk mengulang kembali kesalahan tersebut. Bahkan ia memanggil seorang pemanggil arwah di Endor untuk memanggil arwah Samuel. Ia ingin mengetahui kehendak Tuhan saat menghadapi perang melalui arwah Samuel. Akan tetapi jawaban arwah Samuel malah kian menegaskan bahwa ia tidak dapat memaksa Tuhan untuk memenuhi kehendaknya. Pada akhirnya Tuhan tetap undur dari Samuel. Bahkan pada ayat 19 dikatakan Saul bersama orang Israel akhirnya diserahkan ke dalam tangan orang-orang Filistin. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Ia bukanlah Allah yang dapat dipaksa untuk melakukan setiap apa yang kita kehendaki melalui doa kita. Kita juga kerap menjadi orang yang memaksakan diri kepada Allah. Kita terus berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang bukan sesuai dengan kehendaknya. Kita bahkan berdoa memaksakan kehendak itu kepada Tuhan. Hasilnya pun tidak berhasil. Kita lupa bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah pencipta kita dan kita semua adalah ciptaannya. Tentunya kita tidak dapat memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Karena Allah kita tidak dapat diperintah oleh siapapun. Karena itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan dan kita memohon ampun jika selama ini kita berdoa dengan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Akuilah dosa itu di hadapan Tuhan dan kita belajar untuk tidak kembali mendikte setiap permintaan kita atau permohonan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Biarlah setiap doa-doa kita naikkan kepada Tuhan dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap boleh memohon kepada Tuhan, tapi biarlah semuanya kehendak Tuhan yang terjadi untuk kita. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.